Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film Korea yang diangkat dari sebuah kisah nyata, yakni Memories of Murder. Bercerita tentang teror seorang psikopat yang dikenal sebagai pembunuh berantai Hwaseong, di mana dia kerap mengincar perempuan cantik untuk pelampiasan nafsu. Dan gilanya, ketika film ini rilis pada tahun 2003, sang pembunuh masih belum tertangkap. Namun pada tahun 2019, akhirnya sang pelaku dipenjara walaupun karena kasus lain. Dan dari sini terungkap kalau pelaku tersebut adalah seorang pembunuh berantai yang telah dicari oleh polisi sejak tahun 1986. Jadi bisa dibilang kalau sang pelaku telah buron selama 33 tahun. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritainnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dimulai dengan bersetting bulan Oktober tahun 1986, di mana ada seorang detektif bernama Park Do-man sedang melakukan investigasi dari laporan para warga karena menemukan sosok mayat wanita cantik di dalam parit dengan kondisi terikat yang diduga merupakan korban pemerkosaan. Lalu detektif Park langsung menyelidiki beberapa orang yang dicurigai sebagai tersangka, tapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Namun di saat kasus ini belum selesai, esoknya terjadi kasus serupa karena menemukan mayat seorang wanita di tengah lapangan dengan kondisi yang sama. Dan hal ini membuat sang detektif semakin stres karena bertambahnya daftar tersangka. Apalagi diperparah dengan keterlibatan para warga yang merusak area TKP. Lalu saat di rumah, Park pun curhat kepada istrinya, yakni Kwok Seo-young yang bekerja di rumah sakit. Dimana setelah itu, istrinya bercerita bahwa ada seorang nenek yang melihat korban tengah dibuntuti oleh seorang pria pada malam sebelum pembunuhan. Namun sosok penguntit itu adalah orang bernama Kwang Ho yang memiliki gangguan autis. Tanpa pikir panjang, Park langsung menggiring Kwang Ho ke kantor polisi untuk diinterogasi, di mana rekan kerjanya yang bernama Cho Yong-ko ikut membantu dengan menghajar pemuda tersebut. Lalu esok hari, Park bertemu dengan Seo Taeyeon yang merupakan seorang detektif dari kota Seoul, di mana dia ditugaskan untuk membantu kasus pembunuhan yang telah terjadi. Dan dari sini dapat kita lihat kalau Park dan temannya bukanlah cerminan polisi teladan karena berusaha untuk memanipulasi berbagai bukti agar kasusnya cepat selesai. Bahkan tidak segan menakuti Kwang Ho untuk mengaku dengan ancaman akan menguburnya hidup-hidup. Pemuda yang memiliki gangguan ini pun jelas ketakutan. Tapi anehnya, tiba-tiba dia dapat bercerita dengan lancar tentang kronologis kasus itu yang seakan-akan sedang melihat kejadian tersebut secara langsung. Namun pernyataan ini dipelintir oleh Park dan menjadikan Kwang Ho sebagai tersangka utama. Bahkan sersan polisi daerah tersebut ikut mendukung hingga memanggil para media dalam reka ulang kejadian agar mendapatkan popularitas. Namun insting detektif Seo merasa kalau Kwang Ho bukanlah orang yang sanggup melakukan hal keji ini. Apalagi setelah melihat kondisi tangan Kwang Ho yang sedikit cacat dan tidak akan mampu untuk mencekik ataupun mengikat targetnya secara sempurna. Jadi dia pun
berusaha menghentikan proses rekonstruksi kejadian agar tidak salah tangkap. Apalagi Kwang Ho langsung berteriak histeris saat melihat bapaknya, yang juga ikut protes karena yakin kalau anaknya tidak bersalah dan telah disiksa untuk mengaku. Alhasil, perkara ini membuat para polisi terpojok hingga terpaksa membebaskan Kwang Ho. Lalu karena kegagalan Park dan timnya, sersan polisi di sana langsung dimutasi dan diganti yang baru, yakni Sersan Shin Dong-chul. Dan saat di kantor polisi, Park pun membriefing sang sersan baru tentang perkembangan kasus pembunuhan berantai ini. Namun Dong-chul merasa kurang puas, sebab hanya menemukan sedikit fakta bahwa sang pembunuh kerap beraksi di atas jam 12 malam. Esoknya, Sersan Dong-chul mengajak semua tim ke tempat kejadian pertama untuk mencari petunjuk dan kesamaan terhadap para korban. Di mana Seo berpendapat kalau sang pelaku hanya beraksi di saat hujan dan mengincar wanita yang berbaju merah. Serta berkata kalau telah ada korban baru yang mayatnya belum ditemukan, yakni seorang wanita cantik bernama Hyun Sun, di mana dugaan ini dia dapat dari daftar orang hilang. Tapi Park menyangkal dugaan Seo dengan berkata kalau saat ini Hyun Sun tengah berada di ibu kota. Namun, penjelasan detail Seo mengenai warna pakaian sampai keadaan hujan di malam saat wanita ini menghilang membuat Dong-chul percaya dan langsung memerintahkan Seo mencari wanita itu. Dan benar saja, setelah melakukan penyisiran, mereka pun menemukan mayat ketiga di tengah padang rumput. Lalu setelah dibawa ke ruang otopsi, disimpulkan kalau korban terbunuh dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya. Dari lehernya yang dicekik menggunakan barang milik korban, diikat menggunakan simpul yang sama, serta wajahnya ditutup dengan celana dalam korban. Alhasil, mereka semua berunding dan sepakat untuk menjebak sang pelaku, di mana seorang petugas polisi wanita bernama Kwon Kui-ok pun ditugaskan menyamar dengan memakai baju merah sambil berjalan di tengah hujan agar memancing sang pelaku untuk keluar. Tapi usaha ini belum mendapatkan hasil, sehingga mereka berteduh di sebuah gubuk bersama dua anak sekolah yang kebetulan tengah melintas. Sementara itu, di waktu yang sama, terlihat ada seorang wanita berniat menjemput suaminya di tengah hujan. Namun, dalam perjalanan dia mendengar suara siulan yang misterius, di mana hal ini jelas membuatnya takut dan segera berlari. Namun naas, dirinya tertangkap oleh sang pelaku yang sudah bersembunyi. Lalu keesokan hari, wanita itu ditemukan tewas. Akan tetapi ada hal yang berbeda, sebab korban kali ini tidak mengenakan baju berwarna merah. Namun melihat kondisi mayat yang mulutnya disumpal dengan celana dalam, serta diikat menggunakan simpul serupa pada korban sebelumnya, para detektif tetap menyimpulkan kalau pelaku merupakan orang yang sama. Saat sedang berdiskusi di kantor, Kwon pun menemukan pola lain yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, dikala sang pembunuh beraksi, stasiun radio memutar lagu berjudul Sad Letter yang direquest oleh seseorang, di mana dia juga berkata kalau tadi malam mendengar lagu itu diputar, yang waktunya bersamaan dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Alhasil, Dong-chul langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa stasiun radio tersebut dan menanyakan surat permintaan lagu itu, dengan harapan dapat menemukan alamat yang diduga sebagai sang pelaku. Namun naas, pihak radio telah membuang surat tersebut karena setiap hari ada tumpukan surat yang akan menjadi sampah jika disimpan di sana. Karena sudah mentok, Park pun menemui seorang dukun dan membeli kertas jimat untuk menemukan sang pelaku. Lalu pergi ke lokasi korban terakhir agar dapat memulai ritualnya. Tapi nggak lama, ternyata Seo juga datang ke sana untuk mencari petunjuk.
Namun, beberapa saat kemudian, datang pula orang tidak dikenal yang malah bermasturbasi dengan BH dan celana dalam wanita di tempat lokasi kejadian, di mana para detektif akhirnya keluar untuk menangkap orang tersebut. Alhasil, aksi kejar-kejaran dengan pria misterius ini pun terjadi, hingga akhirnya dia berhasil tertangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pria ini bernama Jo Byung Sun, di mana dia mengaku kalau tujuan dia datang ke tempat tersebut hanya untuk memuaskan fantasinya. Sebab saat ini, sang istri sedang sakit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Tapi ya, seperti biasa, para polisi tidak percaya begitu saja. Tapi penangkapan ini membuat para warga protes dan menuntut agar Jo Byung segera dibebaskan, sebab menganggap kalau polisi telah semena-mena menangkap Jo Byung tanpa bukti apapun. Apalagi hal ini diperparah dengan tindakan detektif Park yang lagi-lagi memanfaatkan kewenangannya sebagai polisi untuk memanipulasi Jo Byung agar mengikuti kronologi berdasarkan arahannya serta mengaku sebagai tersangka. Namun di tengah interogasi, Jo Byung juga bercerita tentang keanehan yang terjadi pada sekolah di sana, di mana ada sebuah urban legend mengenai sosok misterius yang bersembunyi di tempat tersebut. Sontak Seo langsung penasaran dengan hal itu. Tapi Jo Byung menjelaskan kalau semua warga desa telah mengetahui cerita itu dan menduga kalau sang pembunuh adalah orang gila yang bersembunyi di bawah toilet sekolah. Jadi Seo pun pergi ke sekolah itu dan bertemu dengan murid di sana untuk mengklarifikasi urban legend tersebut, di mana siswi ini berkata bahwa ada orang gila yang tinggal di dalam toilet dan kerap pergi saat malam hari. Lalu saat mengecek toilet itu, dia malah bertemu dengan seorang guru yang ada di sana dan langsung dimarahi karena percaya dengan urban legend karangan warga desa. Tapi guru ini berkata kalau pernah mendengar tangisan seorang wanita saat sedang berada di toilet, di mana asal suaranya dari atas bukit dekat sekolah tersebut. Seo pun segera pergi ke sana untuk mengecek dan bertemu dengan seorang wanita yang langsung ketakutan saat melihat sang detektif. Namun gak lama, Seo kembali bersama Kwon dan berharap dapat menggali informasi karena mereka sama-sama wanita. Ternyata dia adalah salah satu korban yang selamat dari teror pembunuh berantai di desa itu, di mana dia berkata kalau cara pelaku dalam mengincar dan mengikat korban sama persis dengan yang dia alami dahulu. Namun sayangnya, dia tidak berani melihat wajah sang pelaku karena takut terbunuh. Tapi satu hal yang dia ingat adalah tangan pelaku yang membekap mulutnya terasa sangat lembut seperti tangan seorang wanita. Namun dia pun juga bingung kenapa sang pembunuh membiarkannya tetap hidup. Sepulang dari sana, Seo langsung pergi ke kantor polisi dan mengecek tangan Jo Byung, di mana tangan pria ini terasa tidak lembut seperti ciri-ciri yang diceritakan oleh wanita sebelumnya. Karena itulah, dia langsung meminta Park agar melepaskan pria itu yang diyakini bukanlah sang pelaku. Tapi hal ini menimbulkan konflik internal sebab Park merasa kalau Seo sedang menghalangi usahanya. Namun perkelahian langsung terhenti dikala Kwon berteriak dan bilang kalau lagu Sad Letter sedang diputar di radio, serta saat itu pun tengah turun hujan. Alhasil, Seo langsung menelpon pihak radio dan bertanya tentang siapakah yang merequest lagu tersebut. Namun hal ini malah dianggap sebagai penelpon iseng. Apalagi Ser Sang-dong Chol pun tidak dapat meminta bantuan dikarenakan semua anggota polisi yang ada di daerah itu sedang sibuk mengatasi demo di kota lain. Dan benar saja, esoknya mereka menemukan korban baru. Namun saat diautopsi, ditemukan hal yang ganjil.
di mana ada 9 potongan buah persik di dalam kemaluan wanita ini. Penemuan ini pun membuat semua polisi makin frustasi karena nggak dapat menebak pola sang pelaku. Bahkan Park merobek buku yang berisi kumpulan informasi tentang sang pelaku yang selama ini dia kumpulkan. Gak lama, Kwon yang berada di stasiun radio menelpon untuk memberi info kalau telah menemukan kartu pos yang merequest lagu Sad Letter, di mana orang itu bernama Park Hyun Gyu. Seo dan Park pun langsung pergi ke alamat yang ada di kartu dan bertemu dengan ibu kos tempat tersebut. Lalu berkata kalau saat ini Hyung-gyu sedang bekerja di pabrik. Lalu mereka pun segera datang ke sana dan akhirnya berhasil menggiring sang tersangka. Saat interogasi, Seo langsung mengecek tangan pria ini yang ternyata lembut seperti tangan wanita. Lalu bertanya kapan Hyung-gyu tinggal di desa itu. Dan dijawab kalau dia pindah ke sana pada September. Di mana 1 bulan setelahnya pembunuhan pertama pun terjadi. Mereka pun juga bertanya tentang permintaan lagu lewat kartu pos yang dia kirim. Lalu dengan santai, Hyung-gyu menjawab kalau dia memang meminta lagu itu diputar saat hujan dan mendengar siaran radio hingga selesai. Tapi anehnya, pria ini gak dapat menyebutkan lagu terakhir yang diputar di radio. Sebab pembunuhan terakhir ini terjadi pada jam 7.30 hingga 8 malam. Di mana lagu Sad Letter juga diputar pada sekitar jam 7.30-an. Serta sang penyiar pun kerap menyebutkan tiap judul lagu yang diputar. Jadi diduga kalau Hyung-gyu langsung pergi mencari mangsa di saat lagu Sad Letter muncul. Lalu suasana interogasi ini pun menjadi semakin tegang tatkala Seo memperlihatkan potongan buah persik dari korban terakhir, di mana Hyung-gyu tiba-tiba juga langsung emosi dan memancing Chong-yong untuk menendang sang tersangka. Tapi akibatnya, Dong-chol pun langsung mendisiplinkan Cho-young dan melarangnya untuk tidak lagi masuk ke ruang interogasi. Kemudian, karena nggak ada bukti kuat, Seo pun berencana memaksa Hyung-gyu dengan cara memanipulasinya, seperti yang Park lakukan kepada Kwang Ho dan Jo Byung. Tapi setelah itu mereka pun menyadari kalau pernyataan Kwang Ho sebelumnya mungkin berdasar pada kejadian yang dia lihat. Mereka pun langsung pergi ke sebuah kedai makan tempat Kwang Ho tinggal. Namun dia sedang tidak berada di sana dan malah berjumpa dengan Cho-young yang tengah frustasi akibat mendapat sanksi disiplin dari Dong-chul. Di mana gak lama setelah itu, dia kembali membuat keributan dengan pengunjung lain karena meledeknya yang kerap menyiksa orang saat interogasi. Namun di tengah kerusuhan ini, tiba-tiba Kwang Ho muncul dan langsung memukul kaki Cho-young dengan kayu yang ada pakunya. Kemudian langsung kabur keluar, diikuti oleh Park dan Seo. Saat berhasil mengejar, para detektif menjelaskan kalau mereka hanya ingin bertanya tentang pernyataan Kwang Ho yang terdahulu, di mana dia pun bercerita kalau memang melihat secara langsung pada malam kejadian karena tengah menguntit wanita yang dia suka. Namun ketika Park memperlihatkan foto Hyung-gyu, dia pun tidak dapat mengkonfirmasi kalau itu adalah pelakunya. Sebab ayah Kwang Ho tiba-tiba datang karena mengira kalau anaknya akan kembali disiksa. Hal ini jelas membuat Kwang panik, di mana tanpa diduga, dia malah terbunuh oleh kereta yang sedang lewat. Dan Park pun menjadi merasa sangat bersalah karena nggak sempat menyelamatkannya. Di mana setelah itu, sang istri yang melihatnya depresi menyarankan untuk keluar dari pekerjaan ini. Alhasil, tanpa ada bukti kuat maupun saksi mata, Hyung-gyu pun terpaksa harus dibebaskan. Tapi muncul secercah harapan karena pihak forensik menemukan bekas sperma pada salah satu tubuh korban. Dan dari hal ini dapat terlacak DNA sang pelaku. Namun mereka harus menunggu selama beberapa waktu dikarenakan sampel sperma tersebut harus dikirim ke Amerika.
Namun gak lama setelah itu, Choyong pun mendapat musibah karena satu kakinya harus diamputasi akibat luka yang dia dapat saat dahulu berkelahi di rumah Kwon Ho. Karena saat ini telah berkembang menjadi tetanus. Park pun sedih dengan kenyataan pahit yang dialami temannya. Dan mungkin saja ini adalah sebuah karma bagi Choyong karena kerap menendang serta menyiksa para tersangka saat proses interogasi. Di tempat lain, Seo pun terus membuntuti Hyung-gyu. Namun naas, mobilnya tiba-tiba mogok saat pria itu pergi naik bis. Dan hal ini membuatnya semakin frustasi sebab bisa saja kalau malam itu sang pembunuh kembali beraksi. Dan ya benar saja, esoknya ditemukan korban baru yang membuat Seo merasa bersalah karena kehilangan jejak Hyung-gyu. Apalagi dia pun mengenal korban ini, yakni seorang siswi yang dahulu dia temui saat di sekolah. Sontak amarah Seo pun semakin bergejolak dan langsung mendatangi rumah Hyung-gyu. Kemudian menghajarnya sampai ke pinggir rel kereta. Lalu di saat ingin menembak, tiba-tiba Park datang dengan membawa hasil lab dari Amerika. Namun, saat membacanya, dapat kita lihat kalau raut muka Seo malah terkejut. Dikarenakan isi dokumen itu menjelaskan kalau sampel sperma yang dikirim tidak cocok dengan Hyung-gyu. Tapi hal ini tidak dapat Seo terima karena yakin kalau orang yang ada di depannya saat ini adalah sang pembunuh berantai. Namun ya mau tidak mau, dengan semua fakta yang ada, mereka pun terpaksa membiarkan Hyung-gyu pergi karena dia tidak terbukti bersalah. Hingga akhirnya kasus ini harus berakhir tanpa ditangkapnya sang pelaku. Kemudian scene beralih ke tahun 2003. Di sini terlihat kalau kehidupan Park telah berubah dengan dikaruniai 2 anak dan telah beralih pekerjaan menjadi pengusaha blender. Lalu saat dalam perjalanan, dia pun ingin bernostalgia dengan mampir ke sebuah ladang tempat dahulu ditemukannya korban pertama. Lalu saat melihat ke dalam parit, tiba-tiba ada seorang anak yang bilang kalau beberapa waktu lalu juga ada orang melakukan hal yang sama. Di mana orang asing itu bilang kalau dia datang ke sana karena pernah melakukan sesuatu di parit itu dan ingin mengenangnya. Sontak Park pun menduga kalau orang asing itu adalah pelaku yang dahulu dia cari. Dan saat bertanya ciri-ciri orang misterius itu, anak tersebut menjawab kalau dia hanya terlihat seperti orang biasa pada umumnya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, bisa dibilang kalau ini merupakan salah satu film thriller terbaik yang diadaptasi dari kisah nyata hingga memenangkan banyak penghargaan. Di mana faktanya identitas asli sang pembunuh adalah Lee Chon-jae yang saat ini telah tertangkap serta divonis hukuman seumur hidup. Dan alasan dia menjadi tersangka utama atas kasus pembunuhan berantai di Hwaseong sebab pada September 2019 pihak polisi menemukan fakta bahwa jejak DNA-nya cocok dengan yang ada dari pakaian dalam salah satu korban. Di mana setelah itu dia pun mengaku kalau telah melakukan lebih dari 30 pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.